Hola, salam Victor, Victor Talk ya. Tadi gue udah bikin videonya mampet, nggak ada suaranya. Gue bikin ulang, semoga gue masih bisa ngomong lancar. Gue mau ngomongin Ronaldo. Gue juga sangat mengganggu pikiran gue karena gue ngeliat ini kejadian yang luar biasa karena lihat dia diperlakuin nggak adil sih menurut gue. Itu juga opini gue lihat dari kacamata positif dari interviewnya Ronaldo. Kita kan baru ngeliat nih dari sisinya Ronaldo doang nih, nggak tahu dia benar atau bohong, tapi untuk sementara gue percaya sama dia. Gue percaya sama kata-kata dia. Gue ngelihat dari hal positifnya bukan negatifnya. Untuk yang dibicarakan oleh dia adalah ketika waktu itu pas gue menduga-duga ya, dan gue yakin juga menduga-duga deh kalau ini adalah masalah, sumber dari semua masalahnya yang membuat dia nggak bisa ini, nggak boleh nggak boleh terus diginin. Pas apa tuh, pas preseason dia bilang di Piers Morgan kalau si Ronaldo nggak bisa kan datang preseason, dan katanya dia minta izin ya, ada ya, minta izin ke MU, bilang kalau dia nggak bisa ikut preseason karena anaknya sakit dan dirawat selama 2 minggu. Dan setelah itu yang membuat dia ini nggak bisa, yaitu ketika si Ten Hag, dia kan nyebut the coach and the board dan apa yang atas-atasnya. Gue juga ini pokoknya gue yang fokus gue ke the coach. Jadi ke the coach yang udah pasti siapa, si Ten Hag udah pasti. Yang lain-lain boardnya gue nggak tahu, dia nggak nyebutin nama, soalnya kan kalau the coach kan udah pasti kan si Ten Hag kan, nggak mungkin yang lain. Pas nyebutin the coach berarti the Ten Hag, dia bilang Ten Hag nggak percaya sama dia kalau anaknya sakit. Wah, kalau menurut gua, kalau dari gua nih, nggak tahu kalau lu semua nih, gua kasih disclaimer dulu nih. Ten Hag udah ngelewatin batasnya. Ini kalau di luar profesional sih, gak, gua nggak bisa kalau gua digituin. Ini orang tiba-tiba bilang nggak percaya kan. Aduh, kayak gue ngerasa dibully. Bukan gue yang ngerasa, Ronaldo ngerasa dibully sama si Ten Hag. Seakan apa sih, gue ngomong kok tiba-tiba lu nggak percaya gitu, lu nggak tahu gue juga kan juga sedikit lah. Kita udah, si Ronaldo udah terkenal kan, dia semua udah mengakui itu, terkenal dia hardworking, dan si Ten Hag mencurigai kalau dia berbohong, nggak bisa datang ke precision itu. Dia ngerasa Ten Hag itu alasan yang karangan. Nah, kalau di situ menurut gue sih gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau itu membuat dia eh, merembet ke yang lain-lain dari ininya, apa namanya, ke yang lain-lain lah, yang dia nggak mau main. Gue rasanya jadi masalah personal antara si Ronaldo sama Ten Hag, bukan karena apa lagi. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ini bisa jadi awal ataupun jadi akhirnya Ronaldo. Akhir, kita ngomongin dulu negatifnya. Kalau si Ronaldo nggak bisa recover dari kejadian luar biasa sih, yang nggak bakal orang duga-duga bakal alamin juga. Kalau misalnya Ronaldo masih nggak bakal duga juga bakal ngalamin ini. Nggak bilang nggak di respect sama si the coachnya, bilang bohong pas preseason gitu. Dia nggak bisa recover, mungkin dia, gue menduga nih, opini nih, jangan dibully ya di netizen ya. Kalau dia
apa keganggu oleh masalah precision ini dari sampai saat ini. Jadi dia apa namanya, permainan dia jadi terganggu, mungkin permainan dia jadi terganggu dan membuat dia jadi kayak gini, jadi mainnya berantakan di MU kan, jadi nggak konsennya terbagi oleh masalah itu. Dia nggak bisa maafin sih perlakuannya Ten Hag sama The Board itu yang ngomong game itulah, pokoknya masalah itu di precision. Kalau dia misalnya nggak bisa recover, dia akan jadi akhirnya sih dia bakal mengalami penurunan yang luar biasa, atau bahkan dia bakal udah nggak udah berhenti dari dunia profesional. Bisa retire kalau gantung sepatu, ataupun dia bisa ya nikmatin permainan aja di MLS kayak Gareth Bale kan, atau di Arab Saudi yang waktu itu ditolak, mungkin datang lagi kan mungkin, tapi kan kurang ininya lah, kurang diliput kalau misalnya di Arab Saudi kan, jadi mungkin MLS kali kalau misalnya dia retire. Ini gue kan ngomongin akhirnya, ini ngomongin positifnya sih menurut gua, kalau ini jadi awal nih dia bisa kembali, dia bisa comeback dari masalah ini. Masalahnya menurut gua besar banget dan sangat pelik dan sangat mempengaruhi lah keseluruhan permainan lah. Pasti kita banyak pikiran kan, keganggu kan, nggak bisa konsentrasi kalau mau kerja juga kan. Ini bener-bener sampai media ngehancurin image dia banget sih, bener-bener dicari cerahnya, nggak tahu kenapa. Dan juga banyak bully, kurang bully ya keluar itu ngebantuin media buat ngegoreng. Dan menurut gue nggak adil kalau misalnya itu, gue udah lewatin batas kalau itu pun benar tuh yang dia bilang tuh, yang masalah precision ya. Kalau yang sebelumnya menurut gue cuma rembekan, kalau yang setelahnya tuh yang kayak dia pergi itu, jadi dia masih udahlah nih orang si botak nih kan, udahlah ntar aja lah, gue nggak bisa lah, nggak terima lah setelah ini gue kayak jadi scapegoat gitu kan. Itu cuma tambah-tambahan menurut gua yang ya peliknya itu yang pas pre-season ya, gue ulang-ulang lagi. Terus kalau dia misalnya comeback kan, gue rasa dia bakal, menurut gua bisa jadi the god lah, the god, bukan the god, the god, the kambing, greatest of the all time, nomor satu, bisa ngalahin si Messi. Bisa Messi nggak bisa ngalamin hal kayak gini, hal-hal yang bodoh kayak gini, yang kayak orang duga-duga bikin kita kehilangan konsentrasi kan, bisa comeback lagi, bisa. Dan gua harap sih, gua sih di sini berada di posisi di pihaknya Ronaldo setelah melihat Piers Morgan ya. Gua berada di pihaknya Ronaldo, gua berharap sih, gue harapin dia juara Piala Dunia, gue harapin dia juara Piala Dunia. Awalnya gue dukung Messi nih, tapi setelah ada kejadian nih gue kayak lihat ini dunia society nih, dunia ini bener-bener yang gue ngalamin juga di kehidupan kan, gue juga manusia, gue juga ngalamin dunia yang fake palsu, dan juga yang sangat ngebully, sangat ngejudge orang sampai kita terganggu gitu, masa kehidupan pribadi yang ngeganggu banget. Ini hal yang sangat sering gue temuin, makanya dan gue harap Ronaldo juara Piala Dunia. Sorry Messi, ini cuma karena gue relate kayak sama Ronaldo ya, gue ngerelate ya itulah. Kalau masalah Ten Hag ya masalahnya sampai situ aja. Gue juga nggak bisa sih kalau gue jadi Ronaldo, kalau misalnya gue nggak bisa, udah ngelewatin batas menurut gue Ten Hag. Ya paling segitu aja dari gue. Thanks for watching, see you next time.